Oke, shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Eee, Senang ya ketemu lagi, karena senangnya Miss Nata itu bukan cuman karena ketemu lagi di sesi BMW, tapi karena ini mungkin tinggal 2 kali atau tinggal mungkin hari ini untuk kita membahas BMW di semester ini. Nah, karena itu mari sama-sama kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk membahas kembali identitas kita di dalam Tuhan dari biblical perspektif terkait dengan siapa kita sebagai perempuan dan laki-laki sejati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan, dan secara khusus kami juga sangat mensyukuri ketika kami mendapati di hari ini kami boleh menyadari, kami boleh benar-benar semakin peka, bahkan untuk kami yang hidup di dalam kebenaran terkait identitas kami sebagai laki-laki maupun perempuan yang indah, bernilai dan berharga di hadapan Tuhan. Kalau ada murid-murid di kelas 8 yang sedang duduk mendengar di dalam sesi chapel pagi hari ini yang sedang menggumuli bagian ini, tolonglah supaya firman yang akan kami baca memberikan penerangan khusus bagi mereka, bisa menolong mereka, bisa menguatkan mereka, dan mengembalikan mereka kepada siapa diri mereka, bahwa nilai kami, keindahan kami tidaklah terletak kepada keberadaan diri kami secara fisik saja, tetapi karena Allah yang sudah menciptakan kami, memberikan kami tujuan dan fungsi yang indah itu untuk kami pakai. Terpujilah Engkau Tuhan, mari berkati sesi ini, setiap ruangan kelas dari 8A sampai 8D, biarlah ditutup bungkus oleh Roh Kudus-Mu, supaya pikiran dan hati kami hanya tertuju kepada firman dan kebenaran itu. Biarlah setiap suara-suara yang ada di sekeliling kami dibungkam, sehingga hanya suara Tuhan saja yang akan kami dengarkan. Dan biarlah Tuhan akan memakai hamba-Mu sebagai alat di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. Ini adalah bagian yang sangat populer yang dianggap bahwa setiap kali kita melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan tubuh kita, ayat ini selalu menjadi patokannya gitu. Jadi ini tidak hanya membahas tentang bagaimana kamu, ayat ini bukan cuma tentang hanya sekedar karena ini di bawah topik percabulan ya, nasihat terhadap percabulan. Ini tidak hanya membicarakan tentang bagaimana tubuh gitu digunakan secara salah untuk melakukan hal-hal yang sifatnya menonjolkan sisi-sisi tubuh yang tidak seharusnya, tetapi juga untuk mengingatkan kepada kita mengapa sih kita diciptakan Tuhan dengan tubuh yang seperti ini, begitu, dan kenapa tubuh kita selalu dikatakan sebagai bait Allah. Dan kalau memang kita adalah tubuhnya bait Allah, memangnya kepentingannya apa? Kalau memang tubuh kita adalah bait Roh Kudus itu sendiri. Mari membaca di 1 Korintus 6 ayat yang ke-19, firman Tuhan berbunyi begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Di bagian sebelumnya, ayat yang ke-15 ada juga kalimat yang hampir sama, tapi bunyinya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Nah, anak-anak, dua teks ini sebenarnya kalimat ini sama untuk menekankan kepada kita terkait dengan mengapa sih kita punya tubuh gitu. Dan kalau saya sudah punya tubuh, kenapa tubuh laki-laki dan perempuan itu berbeda? Ini bukan cuma secara biologis yang kalian belajar di pelajaran biologi gitu. Tetapi kita akan melihat kembali mengapa kita punya tubuh. Gitu. Apa kepentingan tubuh itu, kenapa tidak hanya boleh digunakan untuk kepentingan kita sendiri.
Nah, di sesi BMW yang terakhir, anak-anak kita melihat bahwa fokus kita kepada tubuh itu hanya karena kita terpengaruh oleh iklan-iklan dan bukan cuma standar dunia, tetapi iklan-iklan yang membombardir pikiran kita dan juga hati kita, sehingga arah cara kita berpikir itu menjadi keliru terkait tubuh kita. Tubuh itu dibawa kepada media membuat kita tuh fokus pikirannya hanya kepada standar tubuh ideal. Kalau tubuhmu tidak ideal, kamu harus diet ekstrim. Itu yang kita pelajari kemarin. Kita harus flexing penampilan. Kita harus istilahnya skincare obsession. Kita harus punya yang namanya gym culture. Kita harus filter wajah kita. Dan karena segala bentuk validasi itu berdasarkan penampilan fisik, dan penampilan fisik yang divalidasi adalah kalau kamu punya penampilan fisik yang ideal. Sampai membuat orang-orang berlomba-lomba, ini masalahnya di masa kita ya, terobsesi dengan berat badan. Bagi Miss Nata, kalau kamu terobsesi dengan berat badan karena kesehatan, silahkan. Gitu. Kemudian, ada yang terobsesi dengan entah bagaimana, ada yang tidak dia sukai, tidak percaya diri. Ada bagian tubuh yang dia benci, yang tidak dia suka karena itu membuat tampilannya menjadi tidak sempurna. Entah dia tidak suka hidungnya, entah dia tidak suka matanya, entah dia tidak suka kulitnya, entah dia tidak suka rambutnya, entah dia tidak suka alis kah, dan sebagainya. Padahal Alkitab mengajarkan dua hal sekaligus. Tubuh memang penting, ini yang akan kita pelajari hari ini. Tubuh itu penting dan harus dirawat. Sebagian besar perawatannya kita kenal dan kita lakukan. Tetapi fokusnya adalah, anak-anak dengar baik, tubuh bukanlah center, tubuh bukanlah pusat untuk penyembahan. Tubuh tidak harus atau tidak boleh untuk disembah. Nah, mari lihat di dalam firman Tuhan, kita akan melihat beberapa penjelasan berikut. Tubuh itu harus dirawat. Kenapa? Karena tubuh itu adalah pemberian Allah. Ini bagian yang pertama yang Miss highlight dari penjelasan Petrus. Perawatan yang kita lakukan karena kita menyadari pemberian Allah itu sebagai sesuatu yang memiliki nilai. Apa yang diberikan oleh Tuhan itu pasti memiliki yang namanya keistimewaan. Apa yang namanya pemberian Tuhan itu selalu memiliki tujuan. Dan apa yang Tuhan titipkan atau berikan itu selalu ada pesan di mana kita harus menunjukkan tanggung jawab dengan apapun yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan kita keselamatan, tapi kita punya tanggung jawab untuk hidup di dalam sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Begitupun ketika Tuhan memberikan kita tubuh, tubuh ini punya nilai. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu punya nilai. Ketika Tuhan memberikan tubuh ini, tubuh kita jadi punya yang namanya keistimewaan. Dari kepala sampai kaki kita punya keistimewaan. Bahkan kita punya tujuan. Dari kepala sampai kaki, tubuh kita diciptakan punya tujuan dari Allah. Itulah kenapa kita harus yang namanya merawat tubuh kita. Dan merawat tubuh itu bukanlah bukanlah dosa, anak-anak. Kalau kamu hidup dengan makan makanan sehat, silahkan. Standar makanan sehat ini banyak gitu. Tapi simpelnya dalam pikiran Miss Nata, makanan sehat adalah segala jenis gizi dan nutrisi yang tubuh Miss Nata butuhkan, yang secukupnya, tidak berlebihan. Gitu, segala sesuatu yang berlebihan Miss anggap berarti itu sudah tidak sehat. Bukan cuma masalah menunya. Kedua, jagalah kebersihan tubuh seperti kamu umumnya. Entah kamu mandi, entah melalui kamu menjaga kebersihan melalui menggunakan pakaian yang bersih, kamu menjaga kebersihan tubuh dengan tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang kotor seperti itu. Maksudnya tidak pergi ke tempat yang kebersihan ya. Kalau misalnya ke tempat yang banyak debu kalian pakai masker, tidak apa-apa. Gitu, untuk menjaga kebersihan tubuh. Kalian mau olahraga, silahkan. Gitu.
supaya tubuh ini juga tidak cepat sakit, tubuh juga tidak cepat lelah, silakan berolahraga. Tidur cukup. Banyak orang-orang di masa kita berpikir, karena saya bekerja non-stop, jadi tubuh saya bisa sehat hanya dengan makan makanan sehat dan olahraga. Tapi ternyata tidur cukup. Segala sesuatu yang sifatnya merawat itu harus seimbang. Termasuk kamu perlu menjaga kesehatan pikiran dan hatimu. Pikiran yang sehat, bukan pikiran yang kotor, bukan pikiran yang rusak, bukan pikiran yang semraut, dan hati yang tidak penuh prasangka, hati yang damai, hati yang penuh sukacita, itu ternyata menolong kita, tubuh kita ini sehat. Dan itu tanggung jawab dari Tuhan. Nah, sesimpel anak-anak kita menjaga tubuh kita sebagai pemberian Allah, itu sesimpel seperti kalau kamu punya handphone yang mahal dan kamu rawat baik-baik. Atau kamu punya barang-barang tertentu yang mahal. Kalau contoh handphone, misalnya seperti yang Miss lihat, ada Miss Nata. Dia tidak pernah mau menggunakan charger yang bukan spek untuk handphonenya dia. Gitu. Karena dia anggap itu akan membuat handphonenya cepat rusak. Kalau barang benda mati aja begitu, yang karena kita butuhkan penggunaannya setiap hari, benda-benda seperti ini aja kamu rawat baik-baik, apalagi seharusnya tubuh yang Tuhan berikan. Ingat, bentuk perawatannya bukan cuma melalui segala sesuatu yang sifatnya luar yang ada di iklan. Bentuknya bukan cuma bagaimana kamu bertanggung jawab dengan tubuh, bukan cuma soal menjaga bentuknya yang ideal. Bukan cuma soal kamu pakai skincare untuk kulit. Baik kulit wajah, kulit tangan, kulit kaki, kulit di punggung belakang, bukan cuma itu. Bukan juga cuma sekedar kamu minum-minum vitamin supaya dari dalam itu sehat. Gitu. Tetapi ingat, motivasi kamu merawat tubuh ini karena kamu sadar ini adalah pemberian Allah. Apa yang diberikan Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik-baik. Karena kamu tahu ada nilai di dalam apa yang Tuhan berikan. Ada keistimewaan dari apa yang Tuhan berikan. Dan jelas pasti ada tujuan dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita, termasuk untuk tubuh kita. Nah, yang kedua, karena kita senantiasa berpikir bahwa merawat tubuh, kalau kamu sudah punya konsep merawat tubuh itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi karena kamu menyadari itu pemberian Allah, kamu jadi jelas bahwa merawat tubuh bukan berarti jadi berhala. Ini yang membuat banyak remaja tertekan karena tubuh itu menjadi obsesi. Itu menjadi yang namanya berhala dalam kehidupannya. Kalian anak-anak yang pintar, kalian tahu bahwa yang dituliskan di dalam hukum Taurat, Keluaran pasal 20 itu memang membicarakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung. Pada masa itu bentuk penyembahan berhala itu memang ada wujudnya, patung. Tetapi untuk di masa kita tahu bersama bahwa bentuk penyembahan berhala bukan cuma karena dia berwujud patungnya. Bahkan ternyata penyembahan berhala itu bisa jadi adalah karena kita menyembah sesuatu melebihi dari Sang Pencipta, atau fokus kita kepada penyembahan itu lebih tinggi dibandingkan kepada Sang Pencipta. Dan kadang-kadang di masa generasi anak-anakku yang terkasih, generasi kalian, itu tubuh itu menjadi salah satu bentuk penyembahan berhala. Sehingga penampilan, popularitas, image diri melalui wajah dan bentuk tubuh itu menjadi yang namanya mengambil yang namanya posisi Tuhan dari hati dan pikiran kita manusia. Kita tahu bahwa sesuatu yang menggeser posisi Tuhan, atau Tuhan bukan lagi pusat di dalamnya, itu berarti kita sudah menjadikan itu berhala. Ingat, tubuh kita bukanlah identitas utama kita.
Ingat baik-baik pelajaran kelas 7, tanamkan anak-anak di dalam pikiranmu ketika kita belajar penciptaan. Identitas kita manusia, Miss ingatkan kembali, semoga kalian bisa menanamkan ini seumur hidup. Kita adalah ciptaan Allah. Kita tidak akan pernah sampai kapanpun bisa memposisikan diri atau mengambil tempat sebagai sang pencipta. Kedua, kita adalah manusia, karena itu hargailah sesama manusia. Tiga, kita adalah makhluk hidup. Karena kita saling bergantung, makanya jangan semena-mena dengan alam semesta, khususnya dengan keberadaan makhluk hidup lain. Karena kita keberadaannya juga bergantung dengan keberadaan mereka. Keberadaan mereka tidak ada, kita akan sulit untuk bertahan hidup. 4, kita semua adalah orang berdosa. Tidak ada dosa yang lebih besar dan dosa yang lebih kecil di antara kita yang tidak akan dihakimi oleh Tuhan. Semua kita adalah orang berdosa, kita adalah orang-orang yang akan dihakimi. Bentuk penghakiman kita hanya akan menjadi berbeda apabila kita adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan, sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan tidak. Kenapa Miss bilang bentuk penghakiman yang berbeda? Karena orang yang sudah percaya kepada Tuhan, bentuk penghakimannya tidak perlu mengalami yang namanya penghakiman kekal. Sedangkan orang yang sampai akhir tidak percaya kepada Tuhan, jelas penghakimannya dalam kekekalan. Lebih lama, lebih susah. Dan yang terakhir, kita adalah laki-laki dan perempuan. Ingat baik-baik untuk identitas ini. Jadi identitas terkait dengan penampilan fisik itu tidak pernah masuk kepada kategori identitas utama kita sebagai murid-murid Kristus. Karena anak-anak kembali diingatkan, kita manusia diciptakan seturut dengan gambar Allah, sesuai dengan citra Allah. Kita tidak pernah diciptakan menurut standar media. Kalau kamu suka menggunakan cermin, soalnya Miss sering banget melihat cewek-cewek di masa sekarang. Izin-izin di kelas itu cuma untuk ngaca. Miss pikir memang benar-benar ke toilet. Banyak banget yang Miss dapati ternyata cuma ngaca. Bahkan ada anak-anak di kelas yang sampai sekarang masih melanggar peraturan dengan sisiran di kelas. Apalagi sisiran di sesi pembelajaran, padahal rambutnya dalam kondisi rapi. Kenapa? Entah kenapa dia harus sisiran terus-menerus. Apalagi harus ngaca terus-menerus, harus buka kamera terus-menerus untuk melihat wajahnya. Nah, anak-anak cermin diciptakan untuk kita membantu melihat diri kita, apa yang kurang, apa yang tidak rapi. Bukan kamu hidup terobsesi untuk jadi sesuai cerminan yang kamu anggap indah. Ketika cermin yang menjadi fokus utamamu dalam melihat dirimu sendiri, maka cermin itu menjadi Tuhan kecil. Bercermin, kita melihat penampilan kita tidak seperti teman-teman yang ada dalam bayangan kita. Kita panik mau ke sekolah. Gitu, karena kita penampilannya tidak semenarik teman-teman yang ada di otak kita ketika kita bercermin. Anak-anak remaja bahkan sekarang sungguh menghermankan buat Miss Nata adalah bisa sedih sepanjang hari atau bisa galau cuman karena jerawat. 1 biji doang yang muncul, apalagi 2 dan 3. Kemudian anak-anak itu selalu berpikir bahwa baju-baju yang dia pakai itu selalu menjadi momen untuk dia terlihat lebih menonjol gitu. Jadi kayak ketika kamu datang ke sekolah bisa dengan baju bebas, anak-anak merasa saya lebih bisa mengekspresikan diri dan lebih bisa menjadi percaya diri adalah ketika saya pakai baju bebas, bukan pakai seragam. Kalau kamu sampai sekarang berpikirnya demikian, berarti kamu memang benar-benar tidaklah siap menjadi murid. Kalau seragam adalah baju yang tidak membuatmu nyaman, sedangkan baju bebas, bahkan bebas yang sangat tidak keren, yang memperlihatkan bagian-bagian tubuhmu sana sini yang ada di luar sana dan itu kamu anggap sebagai wujud, itu lebih keren gitu untuk dirimu sendiri. Nah, berikutnya mari kita lihat dari firman Tuhan. Tubuhmu itu kalau yang pertama, tubuh kita perlu dirawat karena itu pemberian Allah. 2, tubuh yang dirawat itu tidak berarti tubuh itu dijadi berhala. 3, tubuh kita jelas untuk memuliakan Tuhan karena kita dibilang adalah
bagian firman Tuhan di ayat 19 memberitahu kepada kita, tidak hanya kita adalah bait Roh Kudus, tetapi firman Tuhan di bagian akhir memberikan kalimat ini. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20 dia menjelaskan seperti ini, Miss perlu baca. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tubuh kita adalah diciptakan untuk memuliakan Allah. Dan tubuh yang memuliakan Allah bukanlah tubuh yang dalam kategori sempurna dalam konteks ideal manusia. Allah mencari bukan tubuh yang sempurna, tapi tubuh yang rela untuk dipersembahkan. Yang dalam artian kamu rela mempersembahkan matamu untuk Tuhan. Dipakai Tuhan untuk melihat hal-hal yang benar. Bukan hal-hal yang kotor, hal-hal yang jorok, hal-hal yang sifatnya memuaskan hawa nafsumu atau menyesatkan matamu. Mulut diberikan, kita persembahkan kepada Tuhan untuk dipakai memberkati satu dengan yang lain, bukan saling mengutuk dan menyakiti. Tangan dipakai untuk menolong orang lain, untuk melayani orang lain. Tangan tidak dipakai untuk menyakiti orang dengan memukul atau menyerang orang lain. Kaki dipakai untuk melakukan kehendaknya, bukan berjalan kepada jalan-jalan yang menuju kehancuran. Anak-anak kalian pasti tahu lagu yang atau mungkin pernah dengar. Berikanku hati seperti hatimu. Berikanku mata seperti matamu. Tubuh kita diciptakan sesuai rupa dan gambar Allah, itu berarti Allah sudah memberikannya bagi kita. Dan bagian lagu itu di bagian selanjutnya berkata, berikanku tanganmu untuk melakukan yang namanya tugasnya Tuhan. Berikanku kakimu untuk melangkah di dalam rencananya Tuhan. Lagu itu berkata dia seakan meminta kepada Tuhan. Dan karena kita sudah diberikan tubuh yang serupa dan segambar Allah, maka sebenarnya tubuh kita kembali dipersembahkan untuk Tuhan. Tuhan mau pakai tubuh kita menjadi tubuh yang seperti apa? Hal yang sangat sederhana. Tubuh bukan alat untuk kesombongan. Dan jelas tubuh juga bukanlah sarana untuk menonjolkan sensualitasnya karena ideal. Gitu. Bagian-bagian tubuh yang perlu ditonjolkan. Tangan-tangan yang berotot. Belum bibir-bibir yang sensual, yang katanya bentuknya love terus merah. Pink. Kemudian mata. Belum lagi yang ini. Yang lentik, yang harus dia muter begini. Gitu. Belum lagi kulit yang tidak boleh ada keriputnya. Tubuh itu bukan media untuk validasi. Karena itu sama sekali tidak berkaitan dengan pusat dan tujuan utama dalam kehidupan kita. Anak-anak, tubuh kita terlalu bernilai untuk dirusak apalagi diperbudak oleh cermin-cerminan dunia. Bagaimana seharusnya kamu melihat dengan hatimu, hati kita melihat tubuh kita. Kamu harus benar-benar sadar pentingnya tubuh. Banyak orang itu baru sadar bahwa tubuhnya itu penting dan tubuhnya itu berharga ketika dia sakit. Ketika tubuh ini sakit. Atau ketika tubuh ini lemah. Atau ketika tubuh ini kehilangan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang sangat sederhana. Misalnya karena terkena penyakit tertentu, dia bahkan untuk cewek diikat rambut aja tidak bisa. Misalnya yang di sini, entah dia karena keseleo atau geser sedikit tubuhnya, dia tidak bisa ikat rambut kalau cuma satu tangan yang berfungsi. Itu baru kita sadar tubuh kita bernilai. Anak-anak, ketika tubuhmu sehat, kamu bisa hadir bagi orang-orang di sekitarmu. Hadir segi fisik. Baik bagi keluarga, bagi teman-temanmu. Ketika tubuhmu sehat, kamu dapat mengerjakan banyak hal, kamu bisa belajar dengan lebih fokus, bukan melakukan hal-hal yang cuma main-main dan segala sesuatu yang tidak berguna. Ketika buat tubuhmu sehat adalah momen kamu bisa melayani Tuhan lebih lama dan lebih banyak cara sesuai dengan kemampuanmu. Dan ketika tubuhmu sehat, kamu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi pertanyaannya bukanlah mengapa saya harus merawat tubuh saya.
Tetapi karena kalian tahu bahwa tubuh ini dipercayakan Tuhan untuk punya tujuan, kamu punya tubuh, maka seharusnya bertanyalah bahwa bagaimana saya bisa menjalankan tujuan Tuhan dan dengan cara menghargai tubuh yang Dia berikan. Gimana caranya? Saya sudah diberikan tubuh, sudah diberikan mata, sudah diberikan semua bagian-bagiannya lengkap. Bagaimana saya mengembalikan ini sebagai persembahan? Anak-anak mungkin kalau ada guru-guru yang pernah, mungkin cuma 1-2 kali notice, kalau berdoa bersama makan, karena Miss jarang juga ya makan bersama teman-teman guru, itu salah satu isi pokok doa makan Miss Nata itu adalah tidak hanya Tuhan berkati makanan dan minuman ini, dan zat-zatnya atau nutrisi-nutrisinya yang baik untuk memberkati tubuh. Miss selalu kebanyakan atau seringnya Miss mengakhiri doa Miss Nata dengan sehingga ketika tubuh yang Tuhan berikan sehat, kiranya di hari ini, di waktu ini, Miss dapat melakukan hal-hal baik yang Tuhan percayakan. Dan untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh yang sehat. Miss selalu mengakhiri dengan demikian, karena sebenarnya Miss sadar bahwa tubuh yang sehat itu bukan cuma semerta-merta untuk Miss melakukan yang namanya me time. Gitu. Tetapi tidak mempersembahkan bagian-bagiannya untuk Tuhan. Pada akhirnya tubuh manusia, anak-anak kalian tahu akan di saat kita menua, itu akan menjadi debu ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi tidak ada orang anak-anak, coba kamu perhatikan. Setiap kali ada orang yang meninggal, tidak ada orang ketika dia sudah ada di dalam peti tubuhnya, itu orang-orang akan mempertanyakan menarik atau tidak tubuhnya di dalam peti. Kamu merawat tubuhmu dengan effort yang besar ataupun kecil, ketika kita meninggal dan tubuh kita ada di dalam peti, tidak ada orang yang akan menilai terkait dengan tubuh orang dalam peti ini ideal atau tidak. Dia cantik atau ganteng. Aduh, kulitnya bagus atau tidak. Orang-orang hanya akan menyayangkan, sayang masih muda. Kalau sudah tua, ya syukurlah supaya tidak lelah lagi menghadapi kehidupan. Panjang umur ternyata orang ini. Itu komentar-komentar yang pasti sering kalian dengar. Atau kalau kamu meninggalkan warisan dan legasi hidup yang jelek, ketika di peti orang-orang akan membicarakan, aduh dia dulu begini, kalau dia baik, aduh sayang sekali orang ini baik sekali, suka menolong. Saya akan mendengarkan hal-hal yang demikian. Tidak ada orang yang mengomentari tubuh ketika kita sudah di dalam peti. Mereka akan mengomentari pencapaian hidupmu, prestasi hidupmu, karaktermu, khususnya imanmu. Rawat tubuh ini dengan penuh rasa syukur, karena kita tahu ini diberikan Tuhan. Tapi kendalikan tubuh kita, keinginan-keinginan tubuh kita itu dengan hikmat, supaya kita dapat memakai tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Tubuh kita anak-anak terlalu berharga untuk jadi sarana kebencian hanya karena bagian-bagian yang tidak kamu sukai, yang kamu anggap sebagai kekurangan. Tapi tubuhmu juga akan menjadi aset yang berbahaya ketika kamu menjadikan tubuhmu sebagai Tuhan. Atau menggeser Tuhan hanya karena kamu menilai tubuhmu terlalu wah gitu. Dan kamu sembah-sembah. Miss akan tutup dengan satu ilustrasi. Ada yang punya mobil yang rajin poles mobilnya. Bayangkan seandainya kalian langsung ya, bukan orang tua. Bayangkanlah suatu saat kalian bisa membeli namanya mobil mahal. Miss tidak tahu mobil mahal nih, mobil tiap di otak kita mungkin muncul beda-beda. Mobil yang keren lah buat kita. Yang udah kategorinya secara duit mahal, baru dia memang kualitasnya bagus, baru memang looks-nya memang menawan minta ampun. Kalau lewat itu orang langsung ngeh, wah keren sekali yang punya mobil. Tapi anak-anak, mobil mahal sekalipun, coba kalian perhatikan, kalau mobilnya cuma poles, kalau mobilnya cuma disimpan, dirawat baik-baik sih sebenarnya, tapi dipoles terus-menerus, harus tetap berkilau terus-menerus, harus kinclong terus-menerus, bannya harus tetap memukau, tidak boleh terlihat kotor, kacanya memang harus benar-benar
bersih. Tempat duduknya, dalam ruangannya itu, dalam mobilnya harus benar-benar wangi. Tetapi mobil itu tidak pernah digunakan sebagaimana mestinya. Mobil hanya kendaraan atau transportasi, mau mahal atau murah. Kamu rawat dengan duit yang banyak dan duit sedikit, selama mobil itu tidak pernah dipakai untuk berjalan, suatu saat mesinnya akan lebih cepat rusak dibanding mobil yang dipakai untuk berjalan. Dan mobil akan lebih terlihat kegunaannya adalah ketika dia dipakai, bukan dia dipoles. Mobil yang mahal sekalipun akan lebih terlihat yang namanya tujuannya sebagai sarana transportasi hanya ketika mobil itu mesinnya tidak rusak hanya karena disimpan terus-menerus. Sama halnya dengan tubuh kita. Tubuh kita kalaupun terlihat bagus dan ideal, tetapi tidak pernah mengerjakan apa-apa yang berkaitan dengan tujuan Sang Pencipta dengan tubuh ini itu akan kehilangan tujuan. Sama dengan mobil, masih terlihat bagus, tapi kalau tidak bisa dipakai dan cuma dilihat-lihat doang jadi pajangan, dia kehilangan tujuannya. Sama juga dengan kehidupan kita. Jangan bertumbuh jadi murid-murid yang dari luar seperti biasa. Terlihat keren, tetapi di hati kosong, karakternya rusak, apalagi karakternya atau dia punya iman yang jauh daripada Tuhan. Karena itu berkomitmenlah setelah mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Silakan rawat tubuhmu dengan sehat dan seimbang. Jangan terobsesi dengan validasi dari media sosial, khususnya komunitas, apapun itu. Gunakan tubuh untuk memuliakan Tuhan dengan cara salah satunya tidak menghina tubuh orang lain. Supaya kalian dapat mengerjakan ini, kalian harus tahu. Kalian perlu mengurangi dan membatasi mengakses konten-konten media yang khususnya seputar tentang diri sendiri. Dan kalian harus benar-benar meluangkan waktu anak-anak untuk membangun iman daripada hanya sekedar membangun karakter diri. Miss menutup dengan semacam quotes ya buat kalian. Merawat tubuh adalah tanggung jawab, tetapi menyembah tubuh adalah penyimpangan yang fatal di hadapan Tuhan. Nanti Miss akan bagikan PPT-nya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih dan bersyukur untuk waktu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hati kami boleh semakin dibentuk, iman kami boleh semakin bertumbuh, dan kiranya Roh Kudus-Mu yang mengerjakan hal-hal baik di dalam pikiran dan hati kami, supaya kami juga rela untuk mempersembahkan tubuh kami ini yang masih muda untuk mengerjakan hal-hal baik yang dipersiapkan Tuhan bagi kami masing-masing. Tolong untuk kami yang senantiasa begitu egois dan sering sekali untuk lupa bahwa tubuh kami tidaklah boleh untuk diperlakukan semena-mena, diperlakukan sembarangan, karena kami perlu sadar tubuh kami milik siapa dan diberikan oleh siapa. Dan kami tahu bahwa bagian yang paling penting daripada tubuh ini haruslah dijaga kekudusannya. Karena kami tahu tubuh kami bernilai dan senantiasa menjadi sarana dan alat yang Tuhan pakai untuk memberkati dunia sekeliling kami. Terima kasih untuk waktumu mendengarkan firman-Mu. Biarlah proses kedepannya supaya kami bertumbuh di dalam perspektif yang benar, dalam identitas kami sebagai laki-laki dan perempuan. Tuhan yang akan terus menolong, Roh Kudus-Mu yang akan tetap senantiasa membimbing, mengarahkan, dan menuntun kami ke depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menutup sesi chapel dan sesi biblical manhood dan juga womanhood hari ini. Haleluya, amin.